ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barrum bi walidati wa lam yaj'alni jabbar syaqiyya. Bismillah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan segera mengakhiri tahun 2024 ini. Hari ini adalah hari ke-30 di bulan Desember. So 31 dan lusa insya 1 Januari 2020. Dalam rangka mengakhiri tahun 2020, seyogyanya kita ingin mendapatkan hikmah dari sebuah pergantian waktu, pergantian tahun. Itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan penghargaan dari Allah, sehingga Allah menamakan orang-orang yang mendapatkan pelajaran, mendapatkan manfaat, mendapatkan hikmah dari pergantian waktu disebut oleh Allah yaitu ulul albab. Al-Quran surah Al-Imran ayat 109. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina adzabannar. Salah satu tanda ciri bil Allah alladzina yadhkurun, yaitu orang-orang yang secara kontinu berkelanjutan yadhkurun. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, pada posisi apapun di dalam hidupnya, hatinya senantiasa sinambung, menyambung. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, zikir setiap saat, zikir setiap waktu, zikir setiap keadaan dimanapun dan kapanpun. Alladzina yadhkuruna Allah, menggunakan kata yadhkurun, kalimat jamak fi'il mudhari, sebuah pekerjaan yang berkelanjutan dan terus-menerus mulai saat ini dan terus. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, pada setiap posisi apapun. 3 contoh posisi hidup: qiyaman, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim berbaring. Itu menggambarkan posisi seseorang. Suatu saat kita berdiri, ya kan? Suatu saat kita duduk, suatu saat kita berbaring. Itu menunjukkan posisi hidup kita, hari-hari hidup kita, itulah posisinya. Kalau nggak jalan-jalan, berdiri, duduk, berbaring, tidur. Tetapi seorang ulul albab adalah orang yang senantiasa nyambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pertanyaannya, kenapa seorang ulul albab yang hatinya hidup, yang hatinya bercahaya, yang hatinya bersinar,
tidak pernah akan ada sekat dengan Sang Pencipta jagat raya alam semesta. Tidak pernah terhijab hatinya, langsung menembus ke kedalaman, ke keluasan dan keagungan Allah Rabbul Jalal wal Ikram. Hanya hati-hati yang tertutup sajalah yang tidak bisa nyambung dengan Pencipta jagat raya alam semesta. Oleh karena itu dia tidak punya kemampuan berzikir. Normalnya, kalau hati manusia bersih, kalau hati manusia bercahaya, kalau hati manusia bersinar pada kondisi fitrahnya, masih bersih murni, kita sanggup merasakan kehadiran Allah, merasakan keagungan Allah, merasakan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, di setiap waktu, dimanapun. Karena pada hakikatnya Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa eksis, tidak ada jeda. Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah yang maha hidup, Allah yang maha menggerakkan, Allah yang maha mematikan. Allah tidak pernah jeda sesaat pun, melainkan menurunkan cahayanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hanya hati-hati tertutup itulah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Maka sesungguhnya fi qulubihim maradun, ada sekat, ada penutup yang hati tidak bisa nyambung. Secara lahiriah pandangan kita terbatas, tidak mungkin langsung melihat Allah karena Allah ada Al-Latif. Tetapi Allah setiap saat bisa kita lihat dalam karyanya. Setiap saat kita bisa rasakan karya besar Allah di dalam kehidupan ini, termasuk diri kita. Diri kita adalah karyanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sesaat pun kita tidak pernah berpisah dengan diri kita. Betul? Allah hadir dan memperlihatkan dirinya melalui karya-karya terhebatnya, melalui karya-karya terindahnya, melalui karya-karya tercanggihnya. Mana itu buktinya, dalilnya dan ayatnya? Diri kita itu sendiri merupakan dalil, merupakan ayat, merupakan bukti akan keberadaannya, bukti akan rahmat dan rahimnya melekat pada diri kita. Oleh karena itu, diri kita itu adalah tulisan Allah tertua. Tulisan Allah tertua. Allah mengukir tentang ciptaannya, ya salah satunya yang Allah mengukir tentang ciptaan tentang diri kita, luar biasa. Oleh karena itu, surah pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah surah Al-Alaq. Diperintahkan apa yang dibaca, suruh membaca manusia itu sendiri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan kalian. Alladzi khalaq, khalaqal insana min. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, dalam mengakhiri pergantian tahun, dalam mengakhiri setiap pergantian waktu, pergantian detik, pergantian menit, pergantian jam, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun. Kenapa itu berganti waktu? Karena ada perputaran, ada roda perputaran ciptaan Allah.
Oleh karena itu ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Silih bergantinya malam dan siang, ada pertukaran waktu, walaupun hakikatnya bukan pertukaran waktu. Hakikat waktu tidak pernah berulang. Sekarang adalah jam 5:03. Jam 5:03 besok itu bukan jam 5:03 hari. Waktu sifatnya bergerak. Usia kita adalah berkurang. Hanya seringkali kita terilusi, tertipu oleh perputaran waktu jam. Ya kan? Kadang-kadang kita mengatakan gini, kan masih ada hari esok. Kan betul kan masih ada hari esok jam 12 besok. Dalam hati kita setan gini, nggak apa-apa terlambat sholat berjamaah waktu hari ini. Kan masih ada hari esok. Masih ada jam 12 esok. Kalau waktu dulunya jam 12. Padahal jam 12 esok itu bukan jam 12 sekarang. Nilainya berbeda. Oleh karena itu kata baginda Rasulullah, jangan sampai menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Lakukan, segera lakukan saat ini. Karena pada hakikatnya adalah waktu dia bergerak, waktu hidup kita adalah berkurang. Oleh karena itu, jamaah salawat tentu melalui perjalanan hidup, perjalanan waktu ini kita ingin mendapatkan keberkahan hidup dari perjalanan hidup kita, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Apa yang kita cari? Poinnya hanya satu: kebarokahan hidup, hidup yang barokah. Itu jawabannya. Jadi kultum saya hari ini yaitu ingin mengajak jamaah sekalian, mari memaknai perjalanan hidup kita dengan hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas, bukan semata-mata hidup. Karena ada orang yang pada hakikatnya dia hidup secara fisik, tetapi sesungguhnya dia mati. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, itu diajarkan sebetulnya. Mulai bangun diri itu diajarkan supaya betul-betul hidup yang hidup, bukan hidup dalam kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita bertahmid kepada Allah, memuji kepada Allah, alhamdulillah, supaya kita ini dihidupkan. Ahyan yang telah menghidupkan kita. Ba'da amatana, setelah kematian kita. Karena pada saat tidur tidak ada amal soleh yang bisa kita lakukan. Maka kita dibangunkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah supaya memaknai hidup dengan iman dan dengan amal soleh. Oleh karena itu Allah berfirman dalam satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana untuk menghidupkan hidup? Allah berfirman, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihin nas kama masuk di rumah biasa bikhorjinha aw man kana mayitan fa ahyaynahu fa ja'alna lahu nuran yamshi bihin nas. Ataukah mereka sebelumnya adalah hidup bagaikan bangkai, tak berguna, tak memiliki manfaat, tak berenergi, sebuah kematian hidup walaupun secara fisik hidup. Kata Allah, fa'ahyayna, maka kami hidupkan mereka, dirinya yang mati dari itu, yang mati dalam kematian secara amal dan iman. Oleh karena itu
tentu tidak sama dengan orang-orang yang wajah adalah ulun yang sendiri, yaitu kami berikan kepada mereka cahaya. Dengan cahaya itulah mereka bisa berjalan. Dengan cahaya itulah mereka bisa bergerak. Dengan cahaya itulah mereka bisa meniti kehidupan, bukan dalam gelap. Bayangkan, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, kalau dimatikan lampu, itu adalah cahaya secara fisik. Meraba-raba toh? Yang Allah turunkan, yang Allah berikan adalah cahaya, bukan sembarang cahaya. Cahaya bukan sembarang cahaya. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Cahaya itu salah satunya diberikan oleh Allah dalam bentuk hidayahnya dan Al-Quran. Oleh karena itu, terakhir kesimpulannya, pernyataannya Nabiullah Isa alaihissalam. Beliau menyatakan demikian. Wa ja'alani mubarakan ainama. Allah telah menjadikan aku mubarakan ainama. Senantiasa mendapatkan keberkahan dimanapun aku berada. Tadi judulnya kita ingin senantiasa mendapatkan keberkahan itu toh. Ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan kebaikan, ya kan? Ingin mendapatkan kebermanfaatan, ingin beramal sebanyak-banyak, itulah yang tidak barokah. Hidup manakala mampu memanfaatkan setiap ruang dan peluang yang ada untuk berbuat kebaikan, itulah hidup yang barokah. Apa kuncinya? Kata Nabiullah Isa alaihissalam, ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabi. Aku telah dijadikan sebagai hambanya yang bersejati. Kalau ingin hidup yang barokah, jadilah hamba Allah yang sejati. Jadilah hambanya, bukan menjadi hamba yang lainnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Baginda Rasulullah kalau pernah menjadi hambanya yang sejati, bukan menjadi budak-budak yang lainnya, diangkat oleh Allah, diberikan hadiah terbaik dan teristimewa di Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi. Jadikanlah diri kita posisi sebagai yang pertama. Kuncinya. Yang kedua, wa ataniyal telah diberikan kepadaku kitab suci Injil, dan itu diberikan kepada seluruh nabi dan rasul. Al-Quran telah diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita adalah alladzina atanahumul kitab yaslunahu haqqa tilawati. Dua kuncinya saja. Pertama, jadilah hamba Allah yang sejati. Yang kedua, terima surat cinta dari Allah, yaitu Al-Quran. Baca Al-Quran, pelajari dan tadabburi, pahami maknanya, amalkan kandungan perintahnya, jauhi larangannya, dakwahkan dan ajarkan Al-Quran kepada siapapun. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Kesimpulannya, kalau hidup ingin berkualitas tinggi, punya harga dan nilai yang tinggi, dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Itu kuliah subuh kita kali ini. Kalau ingin hidup kita memiliki nilai jual yang tinggi, sekali lagi, ya, kalau hidup ingin punya nilai jual yang tinggi, dijual kemana aja laku, siapapun bisa beli dengan kepribadian Al-Quran, kepribadian Qur'ani. Ya, sayangnya kita ini dengan Al-Quran ibarat minyak dengan air, tidak pernah nyekrup, ya kan? Ayo mulai one day one juice. Saya yakin jamaah Masjid Al-Munawwarah minimal menatapkan Al-Quran sekali dalam sebulan. Betul? Betul kan? Saya tidak salah menduga.
One day, one ya. Jangan pulang dulu ke rumah setelah sholat subuh, minimal baca Al-Quran 1 juz sampai suruh. Yang tidak punya kesibukan yang lain, kecuali yang ingin segera berdagang di pasar. Segera demikian, jamaah Allah, mari kita tingkatkan kualitas hidup kita dengan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran melalui membacanya. Yang kedua, melalui mentadaburinya. Yang ketiga, kemudian mengamalkan. Yang keempat, mendakwakan dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an. 60% anak-anak kita SD dan SMP tidak bisa baca Al-Quran. Lebih dari 60%. Jadi proyek kerjaan banyak Pak. Ajari minimal keluarganya, ajari minimal lingkungan dan tetangganya, ya kan? Kalau di sini sudah terlalu banyak pengajar Al-Quran, nyebar ke kampung-kampung, bikin TPA dan sebagainya di musola-musola dan sebagainya. Ini ada 30-an pengajar Al-Quran. Bali bu ani wal ayat. Sehingga demikian, jamaah satu Allah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.